Shalom anak-anak kelas 3. Apakah semuanya baik-baik? Ya, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua ya, sehingga kita semua berada di dalam keadaan yang baik. Nah, pada hari ini pelajaran agama Kristen, kita sudah berada di dalam bab yang ke-12, yaitu Tuhan pemelihara yang agung. Tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak dapat mengaplikasikan keyakinannya bahwa Allah memelihara manusia. Mari kita akan lihat bagian yang pertama. Tuhan, sang pemelihara yang agung. Sebagai sang pencipta, Allah tidak hanya mengadakan segala sesuatu. Ia tidak hanya menciptakan, lalu membiarkan begitu saja. Allah juga sang pemelihara. Ia memelihara semua makhluk yang ia telah ciptakan. Tuhan memelihara kamu, Tuhan memelihara orang tuamu, Tuhan memelihara setiap guru-guru dan juga teman-temanmu. Tuhan juga memelihara burung pipit, ikan paus dan gurita di laut. Kemudian Tuhan juga menjaga dan merawat pohon beringin dan rumput liar sekalipun. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pelihara artinya merawat, menjaga dengan baik, dan melindungi. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia menunjukkan tindakan dan sikap Allah terhadap ciptaannya. Pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya adalah tindakan kemurahan Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi ciptaannya. Tuhan memberikan zat warna hijau pada daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses pemasakan makanan tanaman pada daun. Nah, peristiwa fotosintesis ini membuat tumbuhan mendapat energi. Nah, tidak hanya itu, Tuhan juga menyediakan rumput hijau sebagai apa? Sebagai makanan utama bagi hewan ternak. Nah, bagaimana dengan manusia? Tuhan telah memelihara manusia bahkan sejak dalam kandungan seorang ibu. Betul ya? Nah, hanya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita sejak dalam kandungan sampai seterusnya. Tuhan yang memberikan perkembangan secara optimal di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia, Tuhan mengetahuinya. Dalam kitab Lukas 21 ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Artinya, tidak ada satu perkara pun dapat hidup dalam hidup manusia di luar dari apa? Kehendak Tuhan. Jadi semua di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Nah, di bagian yang kedua, bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab. Nah, Alkitab mencatat dan membuktikan bahwa Allah adalah sang pemelihara atas semua yang Dia ciptakan. Nah, Tuhan Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi Dia juga memelihara semua yang Ia ciptakan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan begitu banyak bentuk nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dimulai dari kisah siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Allah memberikan mereka tempat tinggal yang begitu indah. Di Taman Eden juga tersedia segala sesuatu kebutuhan hidup mereka. Tuhan memelihara Adam dan Hawa melalui apa? Tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden, yaitu sungai Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris sebagai apa? Sumber air. Tanaman dan buah-buahan yang ada di Taman Eden juga hendaknya dikelola dengan baik oleh Adam dan Hawa. Seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Kita juga bisa melihat kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Namun kita melihat perjalanan yang panjang itu, mereka
Sering kali bersungut-sungut bangsa Israel bersungut-sungut dan lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mereka berpikir bahwa hidup di Mesir akan jauh lebih baik dibandingkan berada di padang gurun. Sikap umat Israel yang bersungut-sungut seringkali menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan mereka. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16, Tuhan memelihara hidup bangsa Israel dengan memberikan apa? Mana. Mana itu adalah makanan dari surga yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Mana itu mirip seperti roti. Tuhan memberikan mereka roti mana agar Musa, Harun, dan umat Israel tidak merasa lapar. Tuhan mengingatkan umat Israel untuk apa? Mengambil dalam jumlah yang cukup. Tidak kurang dan tidak lebih. Sebab jika mereka mengambilnya terlalu banyak, maka roti mana itu akan membusuk. Nah, kitab Kisah Daniel juga mengingatkan kita. Daniel yang dibuang ke dalam gua singa juga menjadi bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Daniel itu dimasukkan ke dalam kandang singa atas kebenaran yang ia lakukan. Namun kebenaran itu adalah sikap berdoa kepada Tuhan Allah di dalam ruangan. Akhirnya karena sikap hidup yang benar yang Daniel lakukan, Tuhan memelihara hidupnya. Ketika ia berada di dalam gua singa, Daniel tetap selamat dan tidak satu pun dari bagian tubuhnya yang terluka. Jadi kita boleh melihat bahwa Tuhan menjaga dan memeliharanya dengan cara menutup mulut singa-singa tersebut. Bukti pemeliharaan Allah tidak hanya kita jumpai di perjanjian lama, tetapi juga dalam perjanjian baru. Nah, di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 43 masih ingat kisah ini? Yaitu kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan apa? Menjadikan 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak. Nah, itulah bukti pemeliharaan Tuhan atas umat manusia, atas ciptaan lainnya. Jadi jangan takut anak-anak, yang percayalah bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupanmu, keluargamu. Yang terpenting kamu percaya dan terus berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, tugasmu hari ini coba daftarkan sebanyak-banyaknya pemeliharaan Tuhan yang kamu sudah terima. Saya sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.